Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Ismail Mahmud, nomor urut absen 04 dan NIM 22090350046. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan atau memaparkan tugas yang telah diberikan oleh dosen pengampuh Ibu Tendri Sayu Puspitaningsih Depot Modjo SENM dengan mengangkatkan judul Teori Persepsi Antar Pribadi. Untuk teori persepsi antar pribadi merupakan aspek fundamental dalam interaksi sosial yang melibatkan cara individu memahami, menilai, dan menginterpretasikan perilaku serta karakteristik orang lain. Teori persepsi antar pribadi muncul sebagai upaya untuk memahami bagaimana kita dapat membuat penilaian yang tepat terhadap orang lain, serta bagaimana persepsi ini mempengaruhi komunikasi dan hubungan interpersonal. Persepsi antar pribadi seringkali tidak objektif dan dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik internal seperti pengalaman pribadi, kepercayaan, dan nilai-nilai individu, maupun eksternal seperti norma budaya dan situasi sosial. Misalnya, individu dapat menilai orang lain berdasarkan pengalaman sebelumnya atau stereotip yang ada di dalam masyarakat yang dapat menyebabkan kesalahan persepsi. Selanjutnya yaitu rumusan masalah. Adapun beberapa rumusan masalah atau masalah yang timbul dalam mengerjakan makalah tersebut. Yang pertama itu bagaimana proses persepsi antar pribadi terbentuk dalam interaksi sosial. Yang kedua, bagaimana saja faktor apa-apa saja yang mempengaruhi persepsi antar pribadi dalam suatu interaksi. Yang ketiga, bagaimana bias dan kesalahan persepsi seperti bias konfirmasi dan efek halo D dapat dipengaruhi oleh hubungan antar pribadi. Yang keempat, apa dampak dari persepsi antar pribadi yang salah atau tidak akurat dalam komunikasi dan hubungan sosial. Dan yang kelima, bagaimana cara meningkatkan kesadaran dan keterampilan dalam mengelola persepsi antar pribadi untuk memperbaiki kualitas hubungan sosial. Untuk selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Adapun beberapa dari tujuan penelitian yang saya kerjakan. Yang pertama itu untuk memahami proses pembentukan persepsi antar pribadi dalam interaksi sosial. Yang kedua, untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi antar pribadi. Yang ketiga, untuk mengidentifikasi dan menganalisis bias dan kesalahan persepsi yang dapat terjadi untuk hubungan antar pribadi. Yang keempat, untuk mengevaluasi dampak persepsi antar pribadi dan yang tidak akurat dalam komunikasi atau hubungan sosial. Dan yang kelima, untuk memberikan rekomendasi mengenai cara meningkatkan kesadaran dan keterampilan dalam mengelola persepsi antar pribadi. Untuk selanjutnya yaitu kita masuk dalam pembagian pembahasan, di mana definisi dari makalah atau judul yang saya ambil yaitu sebuah teori yang berfokus pada bagaimana individu memproses, menilai, dan menafsirkan informasi mengenai orang lain dalam interaksi sosial. Persepsi antar pribadi mencakup proses di mana kita memahami atau mengidentifikasikan perilaku seseorang, baik dari perasaan, tindakan, dan dari orang lain, serta bagaimana kita membangun pemahaman terhadap karakteristik mereka seperti kepribadian, motif, atau niat. Selanjutnya itu konsep utama. Pada konsep utama terbagi menjadi beberapa konsep, yaitu konsep pertama, konsep proses perspektif antar pribadi. Proses ini terbagi menjadi tiga hal. Yang pertama itu seleksi, yang kedua organisasi, dan yang ketiga interpretasi. Kemudian yang kedua, faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi antar pribadi. Yang pertama itu pengalaman pribadi, kedua budaya, dan ketiga stereotip, dan yang terakhir konteks situasional. Kemudian yang ketiga, bias dalam persepsi antar pribadi. Bias dalam persepsi antar pribadi juga terbagi menjadi tiga. Yang pertama bias konfirmasi, yang kedua efek halo D, dan yang ketiga persepsi negatif dan positif. Kemudian yang keempat, model-model persepsi antar pribadi. Model terbagi menjadi dua, yaitu model atas dasar peran sosial dan model konstruktivitas.
Dan yang kelima atau yang terakhir adalah komunikasi antar pribadi. Kemudian selanjutnya itu kesimpulan dari sebagai penutup atau kesimpulan dari paparan materi yang saya lampirkan, yaitu teori persepsi antar pribadi memberikan wawasan penting tentang bagaimana kita memahami dan menilai orang lain dalam kehidupan sehari-hari. Persepsi antar pribadi sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti pengalaman pribadi, budaya, dan konteks situasional, yang semuanya dapat membentuk cara kita berinteraksi dengan orang lain. Namun, kita juga perlu menyadari bahwa persepsi ini tidak selalu objektif dan bisa dipengaruhi oleh bias dan kesalahan persepsi seperti stereotip atau efek halo. Oleh karena itu, meningkatkan kesadaran diri dan keterampilan komunikasi antar pribadi sangat penting untuk memperbaiki hubungan sosial dan mengurangi kesalahpahaman. Dengan memahami dan mengelola persepsi antar pribadi dengan lebih baik, kita dapat menciptakan interaksi yang lebih harmonis dan saling memahami dalam berbagai aspek kehidupan, baik dalam konteks personal, profesional, dan maupun sosial. Mungkin itu yang sempat saya paparkan pada materi kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.